Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara dua apologet Kristen yang kedua-duanya adalah murtadin Indonesia. Dan di dalam hal ini mereka akan bertanya jawab soal agama bersama dengan Muslim, di mana dalam diskusi ini ada Muslim yang berkata bahwa di dalam kekristenan diizinkan seorang ayah dan anak menikah. Benarkah demikian? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Memang nggak ada perasaannya. Bukan. Ini apa bedanya dengan perempuan-perempuan yang begituan banyak-banyak gitu? Yang kerjanya di gitu-gituan itu kan nggak ada rasa cemburu. Makin jelas. Makin jelas. Istri 4 juga itu kan nggak ada cemburu kan harusnya. Nggak ada kalau yang emang profesinya gitu gitu kan. kan. Bedanya di dunia sama di sorga kan ya? Astagfirullah. Serius Kak? Itu tinggal yang nikmat-nikmat aja, udah nggak ada dosa, udah nggak akan melakukan dosa, nggak ada cemburu. Jadi coba tuh buka Korintus menerima giliran menunggu suami begituan sama kamu di surga nanti. Jadi bayangkan kalau di dunia ini istrinya 4, kemudian tambah 72, jadi 76, 24 jam dibagi itu sekian, dia nanti putri di surga nanti mendapati kenikmatan dengan suaminya hanya 21 menit, satu kali hanya 21 menit. Selama sekian itu kamu hanya menonton suami begituan sama bidadari yang lain. Tega nggak kamu? Kamu udah nggak ada rasa cemburu. Nggak ada rasa cemburu lagi, sudah. Ini aku sampai keluar ini nyari sinyal. Orang di dunia. Dan buka Korintus 11 tuh. Bapak ini ngomong apa dari tadi? Tapi gini, udahlah buka data dulu lah. Tapi gini, jelas ya bahwa dikatakan di dalam buka Islam data ya. dulu dah, Korintus 11 dulu. Enggak, gini sebentar. Jadi memang benar ya dikatakan di dalam Islam itu memang wanita itu kan tidak dimuliakan ya. Dalilnya ada di dalam An-Nisa 34 boleh di perempuan ya. Terus di An-Nisa 15 pun itu boleh dikurung ya. Makanya terus bahkan surga Islam pun itu tidak ini kan, hanya untuk laki-laki. Selingkuh. Dikurung itu sampai mati, itu untuk yang selingkuh. Dikurung sampai mati, Anissa. Iya, walaupun dikurung dia apa-apain tetap kan, maksudnya wanita itu kan boleh dilakukan kekerasan kan. Sangat ketat hukumnya supaya tidak peringatan yang boleh melakukan kekerasan kan di dalam Islam kan terhadap tidak perempuan terjadi kan. yang sembarangan, tidak akan merendahkan dirinya sendiri. Iya. Iya boleh. Sorry Putri Zi, agak nggak waras narasinya dari tadi juga nggak enak. Kita ganti dulu aja ya. Ini mungkin ya Prof. Siap. Putus-putus. Suaranya lebih enak. Delay jadinya Prof, nggak enak interaksinya. Silakan Hafiz. Ini Hafiz Gelap terbitlah. Ya ini mau tanya ini kemudian sama Prof. dan bentar, berarti kejadian 19 ayat 31 bisa dijelaskan? Apa itu bunyinya? Cuma satu perangkat, saya bisa minta tolong buka lah, baca sendiri. Biasa. Salam, udah sinyal BPJS satu perangkat. Pernah modem nggak sih RT 6? Kesel pula. Bisa nggak? Kenapa nggak mau buka? Kejadian 19 ayat 31. Apa nggak ada yang hafal di sini. Iya, dibaca dulu lah. Liar. Nggak ada yang hafal di sini karena kan bukan umat Allah. Tentang murtadin. Kejadian berapa? Al-Hafiz? Kejadian 19 ayat 31.
Kejadian 19 ayat ayat 31. sabar. Ayat Apanya tentang murtadin? 31 ya? Ya, 31. Dibaca yang keras biar mereka dengar. Iya. Bentar ya, saya bacakan ya. Salam kenal ya, Agatha. Salam kenal Wanita Tangguh. Ya, janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah gitu ya. Atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Ibu, Tuhan Wanita Allah. Tangguh. Ya, Kejadian 19 ayat 31. iya itu dia. Coba dibuka bentar. Tunggu. Kejadian kan? Ya. Kejadian. Kejadian 19. Ayat 31. Oke, siap. Ayat 31. Lawak. Aduh, jangan dulu lah Bapak. Tunggu sabar. Apaan sih Bu, baper banget saya lagi ngeliat ini saya kok. Yang tentang di mana-mana bumi ini ya? Itu kan kejadian 1931. Inilah aku udah. Iya itu dia itu Bu. Bu, tadi Betul itu Bu. premis otak separuh tadi udah kita lontarkan ya. Patut diingat. Biar saya bacakan begini. Tiba-tiba punya device. 19 ayat Tiba-tiba ada device lagi. Didengar dulu lah. Dulu Pak, dengar dulu Pak ya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tiduri dengan dia. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Iya, betul. Kenapa begitu? Masa ayah tidur sama anak? Bisakah? Kok bisa? Ini tadi Kamu itu sebenarnya sebentar. tidurnya Tadi kan menantu. udah dibaca. Sabar. Tadi kan udah dibaca. Berarti pantas Bapak murtad. Ini kan tadi udah dibaca kan. Tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Berarti udah nggak ada laki-laki lagi. Terus bisa Bapak sama anak tidur. Kalau menurut kamu bisa begitu. Berarti kamu bisa tidur sama Bapak kamu begitu. Sabar. Adam Berarti dan bisa. Hawa itu gimana? Sebentar. Berarti saya bisa. tanya. Adam dan Pantas Adam dan Hawa Bapak itu Sarifudin ini Pantas nggak Bapak? sabar. di mute Satu lah. dong. Saya sudah Satu-satu risiko dong. di mute. Kan kamu nanya. Tanggapin saya ya, Bapak Hafiz itu ya. murtad. Tanggapin saya, jangan nggak ada hubungannya sama Iya. Bapak. Islam memang kebiasaan. Dong. Aduh, jangan di-mute dong. Jangan di-mute. Iya, soalnya congor, di mute lah. Bentar lagi di Bisa kick. saya bicara? Hadis, bisa saya bicara dan wanita tangguh? Silakan. Oke. Jangan Di zamannya Adam, sebentar Mbak wanita, ini saya ngomong, jangan dipotong-potong. Di zamannya Adam dan Hawa, ini kan nggak jauh dari zamannya Adam dan Hawa kan. Saya tanya, kira-kira Adam menikahi siapa? Kok kaget? Berarti boleh di Kristen begitu. Saya tanya, Adam kira-kira menikahi siapa? Sabar, Mbak Boleh, wanita. pantas Bapak Sarifudin murtad. Berarti boleh. Nggak ada Karena hubungannya. nabi kamu itu Pantas gembel-gembel. umurnya Bapak Sarifudin Anak tambah Pak, ditidurin Pak. Ya, Astaga. umurnya Bapak Sarifudin tambah lebar. Satu-satu dong, Al-Hafiz. Tadi kan udah kamu baca ya. Dengerin ya. Dan Katanya baca tidak satu perikop. ada- Ya, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Lo kalau nggak ada lagi Ya terus, baca terus lah. Ini dengar. Ini kamu paham dulu. Tidak ada laki-laki. Baca terus dulu, Tidak dibaca ada terus laki- dulu. Iya. Tidak ada laki-laki yang menghampiri kita di negeri ini. Itu sudah sampai situ ngerti? Berarti udah nggak ada Oke, lagi laki-laki. baca terus. Oke, Oke, nggak ada baca terus. laki-laki. Berarti ini Amazon, perempuan semua kan? Oke. Sebagaimana, loh, dengar, sebagaimana kan lanjutnya nih. Lazimnya di seluruh bumi. Berarti ini udah nggak ada lagi. Loh kok
Itu gini Islam ya, kamu cara bacanya Alkitab ya, makanya perhatikan gini, kamu cara baca Alkitab itu jangan kayak cara baca Quran. Kamu lihat di situ ada tanda seru sampai mana, dari ayah sampai kita itu masih tanda seru ya. Perhatikan di situ apa artinya, apa kata kakaknya ini masih menceritakan kepada adiknya. Gitu cara baca Alkitab, bukan cara baca Quran itu seperti turun ayat, turun celananya terus, Muhammad. Pak. Kenapa nggak mau baca terus? Lah, ya makanya kau perhatikan dulu, baca dulu. Oke, saya perhatikan. Memang baca, umat ya. buta huruf sulit sih untuk membaca. Udah lanjut baca dulu. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak dibaca? Iya, ini saya baca. Udah ngerti kan tadi kan? Tidak ada lagi laki-laki di negeri ini yang menghampiri kita sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Ini udah nggak ada lagi nih laki-laki lain. Makanya ini udah paham dulu ya. Ini kalau mereka tidak menghampiri ayahnya, punah ini manusia, bla. Ya? Nabi kau nanti nggak ada. Lanjutlah baca terus. Iya, ini sampai sini udah ngerti Baca belum? terus dulu, baca terus. Iya, sampai sini udah ngerti belum? Sampai sini udah ngerti belum? Lanjut. Nah, oke. Jadi udah nggak ada lagi laki-laki sebagaimana lazimnya di seluruh bumi. Berarti udah nggak ada lagi. Makanya disuruh apa? Marilah kita beri ayah kita anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita meneruskan Astagfirullahaladzim. untuk meneruskan kok astagfirullah. Astagfirullah. Dengar. Kalau dia tidak meneruskan keturunan Astagfirullah. dari ayahnya, Nabi kan Astagfirullah. Islam nggak ada. Bapak tidur sama anak. Lu kok astagfirullah? Masa bapak Makanya tidur? sekarang saya tanya, lazim Masa nggak? bapak tidur sama anak? Astagfirullah. Baik, lazim nggak? Anak diem dong, lazim nggak? Anak temen bapak kau, Kamu pernah dikawinin tidur sama sama Nabi. bapak kamu? Sabar dong, sabar. Gantian. Ini kan tidur udah sama- nggak ada konteksnya, ini udah nggak ada lagi laki-laki lain. Kok di mute? Konteks nih, saya turunin dulu kamu. Muhammad konteksnya udah gauli anak kecil, kau nggak Ya, astagfirullahaladzim. sabar Bang Elo. Ini konteksnya udah nggak ada lagi laki-laki. Iya, Ini benar. Nabi kau masih banyak perempuan. Kenapa anak temennya yang BOCIL? Botol. Cara baca kau kayak gini, astagfirullah. Niat kakaknya apa? Meneruskan keturunan. Karena nggak ada laki-laki. Nggak ada option lain loh. Kalau Nabi kau cinta, bininya banyak. Perempuan itu nggak musnah. Nggak ada pilihan rasa bahkan. Nggak ada pilihan rasa yang nggak bisa dicobai. Nenek, kakek, nenek, tante, ini bocil. Mikir. Ini nih cara baca kau. Tidak ada laki-laki yang menghampiri mereka. Lazimnya di seluruh bumi untuk meneruskan keturunan ini. Lo kalau Nabi kau, apa faedahnya? Nikahi anak bocil sahabatnya. Nggak ada pilihan rasa lain kah? Dari wanita-wanita di dunia ini, sampai dia harus menikahi bocil di bawah umur untuk meneruskan keturunan. Itu pun nggak ada keturunan. Makanya saya bilang, seandainya ini tidak dilakukan, mungkin Nabi kau pun nggak ada. Ya, sampai sini mikir ya. Kayak gini nih, maha membolak-balik kan gampang. Itu naik lagi. Nih supaya kau dengar, jangan astagfirullah. Ini untuk meneruskan keturunan loh. Ada yang salah? Adam juga menikahi dirinya sendiri. Inimu demi apa? Keturunan. Niatnya bukan mau yang cari sensasi bocil, tante-tante yang besar, yang kecil. Nggak itu niatnya, varian rasa, bukan. Anak mantu, rasa-rasa lain, kayak just juice, aneka rasa. Ya, naik lagi. Cara baca loh. Maaf, mbak-mbak yang otaknya setengah tadi boleh naik lagi ya. Tadi berisik dia, udah ngakak. Belum aku kena smash yang ininya. Lagi ngedribble, belum nge-smash.
Kok servis lah? Gimana? Nggak asik ya Pak Saripudin ya mereka ya. Wah. Nggak asik. Dia mau Terlalu nyerang nggak ada saya. lawan aku. Langsung ini nyetakku. Nggak ada lawan aku. Halo, selamat malam. Mau. Mau ngomong sama Bapak Saripudin Yang di bawah. Yang di bawah. Tahu nggak Abi yang di bawah? Bujangin nama katanya. Astaga. Ngeri-ngeri kali ya yang di bawah ini. Kenapa, Dek? Kena mental nabi kamu. Suka kali aku. Ante izin sebentar mau ngomong sama Bapak Saripudin. Ya. Aku dari Bima, Pak. Ya, jangan bahasa Bima tapi. Iya, gimana kabarnya, Pak? Ya, haleluya. Ya. Aku dari Bima dari Sila, Pak. Oh, orang Sila, saya sekali Sila. Khutbah di Sila. Iya. Semoga sehat ya, Pak. Lihat. Bagaimana kamu Islam atau Sehat. Kristen? Saya Islam, Pak. Oke, bagus. Mau murtad dia Ya, Pak Siri. alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, saya Kristen. Bapak Kristen. Iya. Ya enggak apa-apa, itu pilihannya Bapak, enggak apa-apa. Benar, bagus. Yang penting kalau orang Bima di mana-mana ketemu itu pasti akrab baik. Ya itu Pak, itu pilihannya Bapak, begitu. Mudah-mudahan Bapak sehat, walafiat, banyak rezeki, begitu aja. Alhamdulillah. Pak Saripudin, kalau udah akrab gini biasanya mau minta baptis ini. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Ini bagus tante- dong. Tunggu. Masya Ini Allah itu Tante bagus. Agatha kah? Enggak, Masya Iya. Allah itu bagus loh. Masya Allah itu artinya bagus loh. Kenapa Kita ini Bang? satu kampung. Kak Agatha, ini kita ini satu kampung, satu daerah. Iya, loh kan tadi Pak Saripudin itu udah Kristen, artinya dia selamat. Loh kamu disuruh selamat kok? Masya Allah, nggak mau? Nggak mau tah? Ya selamatnya seperti apa sih Mbak? Tuh, jadi kewargaan sorga dong. Masa kewargaan neraka Maryam 71? Nggak apa-apa, biar aja kita di neraka. Oh iya, di mana Allah berada kan abang pasti di situ ya. Karena kan Iya, kaki Allah di neraka ya bang ya. Nggak apa-apa. Penting sampean banyak rezeki, itu aja Mbak Agatha. Kan, kalau dunia ini cuma 70 tahun. Yang jangka panjangnya itu loh. Ya kan? Karena kalian itu kan harus memandang wajah Allah loh. Kalau kakinya di neraka berarti wajahnya deket-deket situ lah ya. Mbak Agatha, boleh gak Ogo nanya, penasaran aja sih. Mangga. Boleh Kak? Boleh. Yang mau jadi Tuhan itu apakah manusia, apakah Tuhan? Mau jadi Tuhan itu apakah manusia, apakah Tuhan? Aku nggak ngerti pertanyaanmu. Coba. Enggak, dengerin maksudnya dulu. yang mau jadi manusia ini Tuhan apakah bukan, begitu Bunda? Yang mau jadi manusia, siapa yang mau jadi manusia? Coba rangkai dulu kata-katamu supaya Aku pertanyaannya nggak jelas. ngerti siapa yang mau jadi manusia. Ya salah gak Tanya- pertanyaannya? Itu tuh Bogo, itu tanya Tuhan, jangan nanya ke Kak Agatha. Bukan, yang Abi. maunya Tuhan. Bukan, yang mau jadi Tuhan, maksudnya hendak atau sudah? Enggak, maksudnya kan di Kristen kan Tuhan menjadi manusia kan, jadi manusia, dia menebus dosa manusia, begitu kan? Kata maunya ini loh, maunya ini apa? Pengen atau mau Ya, apa nih? Yang kepengen jadi manusia ini siapa sih, begitu? Nah, apakah Yang Tuhan, kepengen. apakah siapa? Loh, kok ada Tolong Tuhan dijelaskan. kepengen jadi manusia?
Tuhan itu telah menjadi manusia, bukan kepengen lagi, bro. Makanya aku, itu tadi kata Bang Elo, benerin dulu aku kalau kosakatanya nggak bisa aku tangkap, aku nggak bisa jawab. Karena aku berusaha memahami pertanyaan kalian yang memang agak belibet gitu loh. Coba. Ya, sorry Neng cantik, minta maaf lah Neng kacamata. Mangga. Terus? Apa tah? Pertanyaannya apa? Coba, ulang. Bang Elo aja udah mau muntah darah itu dengar pertanyaanmu. Bingung dia, ya nggak Bang Elo? Ya. Bang, ini udah ketekku basah ini Bang. Lama kali pertanyaanmu yang benar. Kan aku ngerti begini, kan Tuhan kan jadi manusia menurut Ibu kan? Tuhan jadi manusia, betul. Terus? Terus aku tanya lagi, yang mau jadi manusia ini Tuhan begitu? Lu tadi kan kamu sudah mengatakannya, Tuhan jadi manusia. Lu mana? Kau telah mengatakannya barusan. Tuhan jadi manusia. Terus kau tanya lagi, siapa yang jadi manusia? Tuhan. Pieta? Tuhan, betul Bunda. Terus ngapain dia jadi manusia Tuhan ini? Supaya bisa menyelamatkan manusia. Siapa mau diselamatkan? Lu manusia lah, masa kambing, masa sapi? Mau sapi aja nggak bertuhan? Ya. Pieta? Kan begini Bunda. Kan yang mau diselamatkannya manusia. Iya, ya masa manusia itu dari pisang? begini masa kaleng Bunda. kerupuk. Masa Bunda nggak paham apakah manusia Kristen aja gak diselamatkan? Apakah manusia di dunia ini begitu Bunda? Abang juga kalau mau. Semua. Abang bisa selamat. Siapa saja yang mau menerima keselamatan itu, ya abang juga. Makanya tadi dibilang, abang mau dibaptis. Kan abang mau diselamatkan. Nyatanya kan abang nolak. Jadi gini abang ya, abang aja punya kehendak untuk menerima atau tidak keselamatan yang diberikan dengan sukarela oleh Kristus Yesus. Betul. Masalahnya manusia ini nggak ada konsep takdir-takdiran, semuanya punya kehendak, punya keinginan. Kau ingin masuk neraka, mangga, sesuai tadi pertanyaanmu. Aku maunya ke neraka aja sama Allah, katamu. Ya itu pilihanmu. Kalau kau mau selamat, ya terima Kristus. Simple toh. Jadi nggak ada pemaksaan. Kamu mau selamat atau tidak, itu kamu pikirkan. Nggak ada dipaksa-paksa. Nggak ada itu Pak. Dipaksa-paksa itu nggak ada. Ya izin Bunda. Kemudian, kalau Bunda sekarang nggak ada dosa lagi ya begitu? Nggak ada. Saya udah nggak ada dosa saya. Ya serius Bunda? Iya orang saya tiap minggu mengaku dosa dan saya menerima keselamatan. Sebentar, ini saya jelasin ya. Makanya orang Kristen itu setiap berbuat dosa dia mengakui dosanya. Dan ketika manusia itu mengakui dosanya, Tuhan mengampuninya melalui apa? Sakramen perjamuan kudus. Loh kami tiap minggu itu diperbarui, bahkan tiap hari. Loh kami itu akan selamat. Sudah selamat. Iya Bunda, betul Bunda. Diselamatkan. Betul. Ini serius ini Bunda, ini untuk orang banyak, jangan bercanda. Jangan Bercanda siapa? Astagfirullah. Nggak Bilangnya ada Bunda loh, nggak ada yang bercanda. Ini ayatnya Kenapa sih ya. lagian? Ini saya kasih tahu ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 itu dikatakan, inilah tubuhku dan darahku yang diserahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Terimalah ini dan lakukan itu setiap kali kamu memperingatinya. Loh itu pengampunan dosa. Makanya tiap hari orang Kristen itu diperbaharui. Ya kami nanti ketika kami mati, makanya orang Kristen tuh gak ada yang takut mati ya. Ketika kami mati, ya kami ini akan selamat. Sudah selamat dan sedang diselamatkan. Makanya kewargaan kami Filipi 3 ayat 20 sampai 21 adalah di dalam sorga. Dan dari sana kami menantikan Kristus Yesus itu untuk mengubahkan tubuh kami yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitannya yang mulia itu. Lo role model kami Yesus yang sudah bangkit. Lo role modelmu siapa? Yang masih meninggal di kuburan. Mereka gini ya Tak ya. Mereka nggak percaya firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tapi mereka lebih percaya batu yang menghapus dosa sehabis-habisnya. Kenapa bisa begitu? Janganlah
halo Mbak Agatha. Ya, Ah, kan firman itu apakah itu dulu apa firman tanggepin. itu apa? Itu dulu Enggak. tanggepin. Kamu percaya tidak? Itu kata Yesus ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Ini Tuhan Yesus nanya sama kamu. Kamu mau nggak? Ya, Karena dia itu adalah begi kebangkitan dan hidup. Karena kan dia sudah begini bangkit Bunda. dan hidup. Kalau Sabar, kita nggak paham, pertanyaan saja membingungkan untuk dijawab. Sekarang sudah dijawab, Sulit. nanya lagi. Begini Jangan Bunda. percaya kayak orang Bima itu yang susah dipikirin, otaknya kusut. nggak apa-apa Pak Udahlah. Saripudin. Kita ini kan memang harus pelan-pelan untuk yang tidak biasa berpikir. Nggak apa. Begini Bunda. Bunda begini, maksudnya yang kita ikuti itu perintahnya apa begitu? Apa perintahnya? Tuhan tuh perintahnya gimana begitu maksudnya? Aku tuh, apa perintahnya? Pertama sekali kamu itu dimuridkan dulu, mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Bapa, lalu baptis, lalu mengerjakan keselamatan. Sesimpel itu. Percaya nggak? Lo kamu dikasih gratis keselamatan, kamu milihnya ngekepin kaki Tuhanmu di neraka. Maryam 71. Tidak seorang pun di antara kamu yang mengutus tidak tadi si- mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Lo itu Maryam 71. Begini Mbak Agatha, yang diutus tadi, yang diutus tadi siapa Mbak Agatha? Firman. Firman itu Tuhan juga kah? Loh, perkataan saya Agatha kah? Ya, firman itu ya Tuhan. Perkataan saya Agatha kah? Loh, kamu kan nanya kan? Itulah sama. Loh, ini yang ngomong siapa? Agatha? Ya iyalah. Jadi firman yang diutus itu adalah perkataan Allah atau pikirannya Allah yang ke dunia yang menjadi manusia. Apa yang dikatakan sang firman itu, yaitu Yesus Kristus, yaitu adalah perkataan yang satu di dalam Sang Bapa. Itu. Ya, maksudnya gini Mbak Agatha, maksudnya yang ada sama diri Tuhan tuh Tuhan semua begitu. Lu masa iya yang ada di dalam diri Allah itu ada bedak, ada lipstick? Coba saya tanya kamu, yang ada di dalam diri saya ini manusia atau baju? Kan manusia, tak? Apa kucing? Atau pohon beringin? Ya manusia, wong hakikat saya manusia. Suara saya suara manusia, bukan suara kucing, bukan suara pohon. Nafas saya nafas Iya, manusia, Bunda. bukan nafas pohon, bukan nafas babi. Loh, hakikat manusia Enggak, pasti kan manusia. Iya, Yo. iya Bunda, ya aku ngerti di situ. Ini ngerti Tapi ya? aku kan tanya Tuhan. Nah, Nggak di dalam diri Iya, Tuhan oke, tuh oke, Tuhan oke. semua kan begitu. Iya, di dalam Allah kami yang satu, Allah Tritunggal itu, firmannya ya Allah. Rohnya itu ya Allah. Gitulah. Masa enggak? Tritunggal, Gimana sih, Tritunggal tuh apa? Apa Bunda Tritunggal? Ini satu Ya Allah. ampun, udah Tritunggal jangan itu satu di Allah. ini. Jangan Nggak apa-apa, Habib. dilayani saya di bawah. Sekarang begini Bogo, saya khutbah, saya ceramah. Saya ditangkap, dimasukkan penjara. Apakah yang dimasukkan penjara itu kata-kata saya atau diri saya? Saya kan sudah masuk penjara 1 tahun 4 bulan. Ya, siap. Penjarakan saja omongan saya dong. Mungkin rambut Abi. Mungkin rambut Abi itu yang dimasukkan. Kamu nggak bisa memisahkan omongan saya ini dengan badan saya ini. Kenapa omongan saya inilah yang keluar yang menyebabkan saya di penjara? Betapa Yang dasarnya aku- kata-kata itu, Bogo. Jadi begini, mengenal begini. Bogo adalah mengenal kata-kata dan pertanyaannya. Kalau Bogo jadi bego nanti. Aduh, lucu aja abang ini. Lucu dikasih tahu. Bogo jadi bego gara-gara omongan kamu itu yang bulat, yang semerawut, kusut. Otakmu Nggak. itu kusut gitu loh.
Nggak apa-apa, Abi. Kita ajarin dulu ya. Kita ajarin Nah, dulu anak kita ya. begini tante, yang membuat aku bingung Ini, kamu lihat. Ini satu nggak? Ini satu nggak? Satu. Ini satu. Lihat nggak ini yang saya pegang? Ya siap. Ya Ini satu. satu. Saya satu nggak? Ah, Ini satunya hidup atau Ya, satunya satu. mati? ya satu hidup loh, mana ada mati kakak cantik ini. Ini yang kamu lihat ini satu hidup atau satu mati nih? Yang mana? Itu satu mati itu. Nih, Beda mati. Iya. Beda nggak atau sama? Benda mati. Iya, ini satu mati, saya satu hidup. Allah Ya, kami yang kamu tanyakan itu tuh satu Allah yang Ya, hidup karena dia berfirman dan dia memiliki roh. Karena dia punya firman dan punya roh, dia Allah yang hidup. Itulah yang disebut Tritunggal. Satu Allah dengan realita firman dan roh yang ada di dalam Bapa. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti serta mendengarkan akan diskusi lintas agama antara dua apologet Kristen yang luar biasa bersama dengan Muslim, dan di dalam diskusi ini kita juga sudah mendengarkan bagaimana apologet Kristen memberikan jawaban dan juga pernyataan-pernyataan untuk menjawab semua pertanyaan dari Muslim. Dan dari diskusi ini juga sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya bagian firman Tuhan yang dikutip oleh Muslim itu bukan bagian firman Tuhan yang menganjurkan ataupun memerintahkan bagi orang Kristen untuk menikahi orang tua ataupun anak sendiri. Jadi di dalam kekristenan tidak ada perintah ataupun pernyataan yang menyatakan bahwa diizinkan ataupun diperbolehkan ayah dengan anak menikah, tidak. Tapi di dalam konteks firman Tuhan yang diangkat ataupun yang dipertanyakan itu adalah di dalam konteks di mana dua anak tersebut melihat tidak ada lagi laki-laki lain sehingga mereka berinisiatif mengawini ayahnya sendiri. Tapi hal itu bukanlah konteks sebagai suatu perintah bagi orang Kristen untuk menikah bersama dengan anak. Jadi teman-temanku, jika ingin menikah, menikahlah dengan orang yang tidak sekeluarga. Menikahlah dengan orang yang masih pertalian jauh dengan kita, sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan ataupun dampak negatif dari genetika yang dihasilkan. Kiranya Tuhan memberkati.